أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat macara ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan memperjelas lagi tentang masalah talafut niat, melafatkan niat di dalam sholat. Ya. Dalam kitab fikih Al-Madzhabul Arba'ah, karya dari Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, yang memuat tentang fikih 4 mazhab, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab dari Ahmad bin Hanbal. Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang besar, para mujtahid mutlak yang sangat menghormati satu sama yang lain. Jadi prinsip di dalam perbedaan itu adalah meyakini kebenaran pendapat sendiri, tapi juga menghormati pendapat orang lain. Yakin terhadap keyakinan sendiri, mempertahankan pendapatnya sendiri, namun tetap menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Tidak mengatakan bid'ah, tidak mengatakan syirik, tidak mengatakan kafir terhadap kaum Islam yang lain. Baik, saya akan bacakan tentang ibarah hukum talafut biniat dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu talafudzi binniyah. Hukum talafut melafatkan niat. Wa niyatul adai, dan niat ada, awil qadha atau niat qadha, au nahwi dzalik, atau contoh yang lain atau niat yang lain sesamanya. Yusannu, disunatkan, ayatalafadha bilisanihi bin niyati, disunahkan melafatkan dengan lesannya terhadap niat. Sunnah niat dengan talafut bilisan. Ka'ayakula bilisanihi usolli fardhu dhuhri matalan. Seperti ucapan usolli fardhu dhuhri masalah. Usolli fardhu dhuhri masalah. Li'anna fi dzalika tambihan lil qalbi. Disunahkan itu karena dalam talafut niat, dalam melafatkan niat itu terdapat tambihan lil qalbi, mengingatkan terhadap hati agar tidak lalai dalam niat. Falau nawa bi qalbihi shalat adzuhri walakin sabaqa lisanuhu faqala nawaitu usallil asra fa innahu la yadhurru. Andaikan ada seorang yang sholat, dia niat di dalam hatinya sholat zuhur, walakin sabaqa lisanuhu faqala nawaitu usallil asra, tetapi terjadi sabqul lisan, terjadi kesalahan pengucapan, hingga dia berkata, bertalafut, nawaitu usallil asra, saya niat sholat asar, fa innahu la yadhurru, hal tersebut tidaklah berbahaya, artinya tidak membatalkan sholat. Jadi ada orang sholatnya itu sholat zuhur, ya, dia niat sholatnya itu sholat zuhur, tetapi di dalam talafut dia mengucapkan usolli fardhul asro, usolli nawaitu usolli asro, saya niat sholat asar, padahal dia dalam keadaan sholat zuhur. Talafutnya salah, tetapi niat di dalam hatinya itu benar, maka tidaklah berbahaya, artinya sholatnya tetap sah. Prakteknya seperti ini. Ini kemarin ada yang salah paham mungkin, atau mungkin tidak tahu beneran dia tidak paham atau memang cuma mau bertanya tentang peletakan
talafut. Talafut itu sekali lagi sebelum melakukan sholat. Jadi talafut itu qabla takbir atau kubailat takbir, sejenak sebelum takbiratul ihram. Kalau niat itu kan jelas. Niat itu fil qalbi qasdu fi'lin muqtarinan bi fi'lihi. Itu niat. Niatnya itu di dalam hati pas takbiratul ihram. Pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bersamaan dengan itu, dia menyengaja melakukan sholat fardu duhur. Itu. Jadi talafut itu sebelum takbiratul ihramnya. Bukan talafut itu bersamaan dengan apa? Qasdu niatnya. Salah. Jadi talafut dulu sebelum takbir. Nah, niat itu bersamaan dengan takbir. Saya lanjutkan. Li'annaka qad arafta annal mu'tabaru fi niyati innama huwal qalbu. Karena sesungguhnya engkau telah mengerti yang dihitung di dalam masalah niat adalah hati. Jadi permasalahan tadi ketika ada seseorang yang talafutnya itu salah, tidak sesuai dengan niat, maka sholatnya tetap sah karena yang dihitung adalah yang di dalam hati. Wan nutqu bilisani laisa biniyatin. Mengucapkan dengan lisan bukanlah niat. Wa innama huwa musa'idun ala tambihil qalbi. Hanya saja talafut biniat, mengucapkan niat itu menolong seorang yang sholat agar hatinya tidak lalai. Fa khata'ul lisani la yadhurru ma damat niatul qalbi sahihatan. Maka kesalahan mengucapkan dengan lisan itu tidak berbahaya, tidak membatalkan sholat. Selama niat di dalam hatinya itu benar. Jadi niat duhur, di dalam hatinya juga niat, sholat duhur, di dalam hatinya juga niat sholat duhur. Kalau talafutnya tadi yang salah, dia mengucapkan asar, maka tidak apa-apa, karena yang dihitung adalah yang di dalam hati. Wahadal hukmu muttafaqun alaihi inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Hukum ini, hukum kesunahan talafut bin niat, melafatkan niat, itu adalah muttafaqun alaih, disepakati menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Imam Syafi'i, para pengikutnya, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sepakat bahwa talafut bin niat itu adalah sunnah. Wa amal malikiyah wal hanafiyah fangdur madhabahuma tahtal khotti. Sedangkan menurut mazhab malikiyah dan mazhab hanafiyah, maka lihatlah keterangan kedua mazhab tersebut di bawah garis. Amal malikiyah wal hanafiyah qalu inna talafudha bin niyati laisa masyru'an fi sholati. Ini yang memang terjadi khilafiyah antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan talafut bin niat tidaklah disyariatkan di sholati, di dalam sholat. Jadi kalau ada golongan lain yang tidak menggunakan nawaitu usolli, tidak apa-apa, silahkan memakai mazhab dari Imam Maliki atau Imam Imam Hanafi. Silahkan. Silahkan. Yang mau memakai silahkan juga dengan memakai mazhab dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Saya lanjutkan. Illa idza kana al-musalli muwaswisan. Kecuali jika orang yang sholat itu dalam keadaan waswas. Ala annal malikiyah qalu inna talafudha bin niyati khilaful aula li ghairil muwaswisi. Menurut mazhab Malikiyah, mereka berkata sesungguhnya talafut, melafatkan niat itu adalah khilaful aula. Khilaful aula. Berbeda dengan yang lebih utama. Ini pendapat Imam Maliki. Li ghairil muwaswisi, bagi selain orang yang waswas. Selain orang yang waswas.
Wa yundabu lil muwaswisi, dan disunahkan bagi orang yang was-was di dalam hatinya. Ya. Ini berbeda, tapi ada kesamaannya sama Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi menurut Imam Maliki, kalau dia itu tidak punya was-was di dalam hatinya, dia itu mantap sholatnya, tidak ada keraguan, tidak ada goncangan di dalam sholatnya, maka baginya khilaful aulah hukumnya ketika dia talafut, malah tidak baik seperti itu. Tapi kalau dia itu ternyata di dalam hatinya itu ada was-was, ada perasaan tergoncang, maka dia disunahkan untuk talafut biniat. Berarti sama dengan Syafi'iyah dan Hanabilah. Saya lanjutkan. Al-Hanafiyatu qalu inna talaffudha binniyati bid'atun. Menurut mazhab Hanafiyah, mereka berpendapat sesungguhnya talafut dengan niat itu adalah bid'atun, bid'ah. Ya, bid'ah. Ada lanjutannya, wa yustahsanu litaf'il waswasati. Tetapi dianggap bagus, wa yustahsanu, dianggap bagus litaf'il waswasati, untuk menolak was-was. Nah, ini sama juga dengan mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah, juga mazhab Hanabilah. Ya. Ketika ada was-was berarti sama, dianggap baik. Bahasanya wa yustahsan, mengucapkan talafut biniyat. Menurut Malikiyah, jika was-was juga wayun dabu, disunahkan untuk talafut biniyat. Imam Syafi'i dan Imam Hambali, baik dia was-was atau tidak was-was, tetap disunahkan talafut biniyat. Ini dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah, karya dari Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Silakan dirujuk kitabnya di juz 1 halaman 194. Jadi kalau pakai nawaitu usolli, monggo, berarti jenengan ikut pada mazhab Syafi'i dan atau mengikuti mazhab Hambali. Jika tidak memakai, maka silakan mengikuti mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Bebas, terserah keyakinan panjenengan, asal jangan mengkafirkan, jangan membid'ahkan orang lain yang mempunyai pedoman. Karena kalau ada orang usolli memakai talafut biniyat, terus Anda sesatkan, Anda bid'ahkan, padahal mereka mengikuti mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, itu artinya Anda sama dengan mengatakan sholatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali juga bid'ah. Dan naudzubillah min dzalik. Tidak mungkin manusia zaman sekarang, ustadz zaman sekarang, kealimannya, keilmuannya melebihi dari keilmuan dari mazhabul arba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.